2021, tapi saya akan sedikit mundur di akhir bulan ini menjelang 2021. Jadi buat yang semuanya mungkin mau nanti setelah saya ceritakan ataupun saya buka semua, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum semuanya berlanjut, karena biar nggak sepenggal-penggal ini malah kurang bagus ya dari hasilnya. Ada pertanyaan lagi yang mau dititipkan dulu? Lanjut. Jadi kan di 2019 kemarin kan dari terawangan saya di awal tahun 2020 akan ada bencana seperti banjir yang di rumah-rumah mewah itu kita membuka tabir dulu di 2020, tapi di 2019 kan sudah ada masalah utang piutang artis yang jadi bermasalah. Cuman ada beberapa hal yang memang ini tinggal nunggu waktu. Jadi kita saya nggak pribadi tidak mendoakan orang untuk sakit ataupun bercerai ataupun meninggal, tapi pada konteksnya saya bicara bahwa orang yang meninggal saya akan menyebutkan berapa hari sebelumnya ataupun berapa bulan berikutnya dengan inisial adalah sakit apa yang diderita. Kebanyakan kemarin kan jantung dan sakit yang mendadak itu sudah saya sebutkan juga. Dan mungkin ada yang juga memang belum ke sana dari terawangan saya, hanya menunggu waktu. Tapi secara garis besar dari 1 sampai 100 dari terawangan saya, mungkin media bisa ngecek berjalan hampir 70%, 30% tinggal menunggu kejadian berikutnya. Yang masih saya jadi kekhawatiran adalah gempa dan gunung meletus, juga perpindahan air laut ke darat dan pergeseran tanah yang akan membuka batasnya itu jadi hilang semua batas. Itu tidak hanya satu wilayah, tapi ada beberapa tempat dari wilayah juga yang dataran tinggi yang biasanya aman untuk kita cari hal yang mungkin ada gempa ataupun banjir, nanti akan air debitnya itu akan naik dari sela-sela tanah pun akan di dataran tinggi juga bisa. Jadi kalau dataran tinggi sudah kesentuh air, otomatis bawah juga akan sebagian tenggelam. Seperti itu. Itu ada juga di Jawa Tengah, ada juga banjir-banjir bandang, dan yang tidak dikira juga di Jakarta nanti konfliknya bukan masalah sampah atau buku ditutup dan dibukanya debit air, tapi memang dari pori-pori tanah sendiri memang sudah tidak memadai dan tidak bisa ditanggulangi karena memang akan meluap air dari posisi dataran atau tempat yang bagus sekalipun seperti pemakaman yang sangat mewah, itu pun akan juga terendam air sebagian. Saya nggak mau menyebutkan situ ya, karena situ ada hal yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi dari terawangan saya yang inisial V kasus sudah ada juga ada satu keluarga yang kemarin ketangkap narkoba juga ada. Sini saya review sebentar. Juga ada kasus inisial G dengan skandal itu juga, dan 2021 juga akan diwarai dengan skandal dan prostitusi juga masih ada juga. Jadi saya review yang untuk pertama sudah saya sebutkan, saya akan langsung buka di 2021. Di akhir tahun ini dan awal tahun 2021, bencana alam akan meraja. Jadi gunung yang erupsi akhirnya meletus, ada di beberapa tempat, dan banyak yang tidak bisa keluar dari zona begitu tebalnya debu tersebut, dan gunung yang sudah tidak aktif pun akan mengeluarkan erupsi, dan itu juga tidak selalu tempat yang kita biasa wisata, ada beberapa inisial B juga, itu juga akan bermasalah dengan adanya gempa dan gunung erupsi. Terus perpindahan air laut tiap tahunnya memang ada debit perpindahan, tapi ini semacam saya pernah sebutkan di 2020 kemarin, bulan kemarin, bahwa akan ada perpindahan air laut ke darat, istilah saya berskala, dalam arti tahap 1, tahap 2, tahap 3, kadang kecil, kadang besar, kadang sedang, tapi yang jadi masalah nanti begitu sedang tapi diwarnai dengan adanya tambahan bencana seperti gempa. Jadi yang di pesisir mungkin saat ini mungkin harus jaga-jaga, bukan satu menakut-nakuti, tapi memang akan ada hal yang tidak menyamankan semuanya
dan rumah-rumah mewah yang kemarin udah diupayakan untuk tidak ada banjir, tetap akan ada banjir. Karena banjir bukan dari debit hujan memang mempengaruhi, tapi dari pori-pori tanah pun memang sudah mengeluarkan air. Dan letupan-letupan seperti di Situbondo, apa di mana yang di Jawa Timur itu juga akan mewarnai juga tambah banyak di Indonesia ini. Seperti Lapindo itu sebenarnya sudah banyak, cuman ada yang terekspos, ada yang tidak. Tapi nanti akan ada letupan yang lumayan besar seperti itu. Dan ini mungkin bisa dicek di media juga, ada beberapa hal yang memang sebenarnya sudah terjadi dan kita kadang mengabaikan hal-hal seperti itu, tapi nanti akan meluap besar. Dan fenomena alam nanti akan ada apa ya, seperti itu, langit itu seperti terbelah, tapi warnanya memang sangat aneh dan menakutkan. Itu ada di beberapa titik dengan model yang sama. Itu jadi perbincangan. Dan saya juga bilang kan bahwa 2020 saya sebutkan di 2019 bahwa ada beberapa macam fenomena alam dan ini akan terulang lagi. Juga seperti saat saya bicara soal corona, tapi saya bilangnya bukan corona, Pagebluk. Di Pagebluk di 2017 saya sempat bicara bahwa akan ada Pagebluk, cuman saya tidak bisa menjelaskan karena saya hanya bisa melihat orang meninggal banyak raperlip yang seperti kayak kita binatang kena keserot lampu tuh, banyak hal yang bisa terbang di situ. Saya kira 2017 ke 2018, saya kira 2019 karena saya tunggu itu Pagebluk itu. Dan skalanya saya lihat juga nggak bisa mandang orang kita, soalnya campur ada yang orang asing pun sekalipun banyak yang tergelitar di situ. Tapi begitu akhir tahun kemarin saya nunggu ada Pagebluk ya. Saya mungkin media berapa yang waktu wawancara ke rumah, kalau saya nunggu semacam Pagebluk ini akan menyebar. Dan begitu ada corona ini, mungkin jawaban dari pertanyaan saya adalah Pagebluk ini, dan ini tidak bisa berakhir. Ini akan terus ada di kehidupan kita ini, ada pergantian peradaban. Cuman kita harus bisa menyesuaikan imun kita, menyesuaikan kebiasaan kita. Nanti kita akan terbiasa dengan kondisi adanya corona. Karena memang kita seperti pergantian peradaban itu, tapi kita juga ada kembali ke zaman dulu di mana depan rumah itu kita sediakan air ataupun cuci tangan sebelum masuk rumah. Ini kita kembali ke peradaban itu. Tapi sebagian juga memang ada yang sudah lebih canggih lagi karena memang kita membutuhkan hal itu. Kita tidak bisa semuanya kembali ke masa lalu. Tapi yang jelas kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan dan ini akan berakhir kalau kita kondisi kita akan baik-baik saja. Kalau kita imunnya baik, kesehatan kita baik, positif kita baik, itu akan mempengaruhi metabolisme kita. Kita akan berdampingan biasa saja dengan namanya corona. Semuanya akan ada masanya di mana kita berganti suasana dan semua akan baik-baik saja. Cuman secara ekonomi memang kita berantakan, dari nol pecah kita merangkak semuanya. Karena tidak gampang dalam kondisi seperti ini kita berjuang mencari rezeki. Tapi yang kita bicarakan sekarang hanya mencari bagaimana kita menciptakan suatu apa kerja sendiri dan menciptakan kondisi mencari sisa dari apa yang kita upayakan. Tapi 2021 memang ada peningkatan secara ekonomi, tapi tidak bisa langsung seperti dulu lagi, perlu waktu 2-3 tahun kita baru bisa kembali sempurna. Tapi kita 2021 kita masih bisa mencari sisa dan mencari berkah yang masih ada. Cuman mensiasati keadaan, karena kita yakin di saat kita diberi cobaan pasti ada satu hal maksud Tuhan bagaimana kita berakal biar kita lebih baik dan lebih maksimal untuk mengupayakan hidup dan layak bersyukur. Itu ya.